Berpikir itu adalah sebab akibat. Ya. Nah, sekarang boleh kamu uji coba sekarang. Jadikan duha itu sholatmu setiap hari jadi sebab. Sebab apa? Sebab sesuatu yang kamu inginkan baik. Karena Allah mengatakan bahwa setiap sholat itu Allah akan membalas kebaikan dan keberuntungan yang besar. Jadi sebabnya sholat, keberuntungan yang besar akan kamu terima. Itu Al-Quran itu. Sekarang cara berpikirmu adalah ketika sholat itu kamu sedang melakukan sebab. Dan kamu identifikasi ke depan akibatnya apa setelah sholat itu. Itu ya kamu harus riset, harus refleksi. Maka dari itu saya katakan sholat itu harus berangkat dari masalah. Ya, kalau ada manusia dikatakan saya tidak punya masalah Pak, pendusta. Kamu itu pendusta besar kalau kamu mengatakan tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya yakin kepada Al-Quran bahwa manusia diciptakan dalam berbagai masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Masalah kamu itu, hati-hati. Siapa orang yang memahami dirinya bermasalah, dia sadar bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dalam kondisi susah payah dan bermasalah. Maka dari itu manusia harus melaksanakan sholat karena Allah memberi anugerah kepada manusia sholat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalau tidak percaya atau kamu tidak yakin untuk tambah yakin, maka sholatmu itu harus bermakna. Sok saya tanya kepada Anda, siapa yang menjamin masa depanmu? Nggak bisa, diri sendiri aja nggak bisa. Kamu tahu emang yang terjadi di masa depan? Nggak tahu. Hari esok aja Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Maka supaya esokmu ada yang menjamin, apa yang harus kamu lakukan? Sholat itulah sedang memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hari esokku hari esok yang baik, hari esok yang penuh keberuntungan, hari esok yang penuh kesuksesan. Hei, orang Islam, beragama itu pakai otak. Kalau beragama nggak pakai otak, sumun bukmun umyun pahum layakilun, maka kamu menjadi orang-orang yang tidak berpengetahuan, ngaku-ngakunya Islam, ngaku-ngakunya beriman, tapi sesungguhnya pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah bahwa hidup ini sebab akibat. Dan Allah penyebabnya dan Allah akibatnya. Maka Allah penyebab kebaikan, maka Allah akibatnya pembawa kebaikan. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kelas 12 tuh ilmunya semakin tinggi dong. Akhlaknya semakin baik dong. Ayo sadar. Buat apa sih pendidikan ini? Pendidikan ini supaya kalian akhlaknya semakin baik. Ingat, hasil pendidikan bukan nilai rapot, bukan lulus di ITB, bukan lulus di Unpad, tapi yang paling basic, paling dasar, pendidikan itu adalah akhlak yang baik. Dan itulah yang akan menyebabkan Anda menjadi orang-orang sukses, berkedudukan tinggi, berkelimpahan hidup di muka bumi ini. Akhlak yang baik, ingatkan itu. Dan sebaik-baiknya akhlak itu adalah salat. Basically-nya salat. Allah, Anda selalu memohon pertolongan, ingat, sadar, tobat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Setelah itu barulah Anda menjadi manusia-manusia yang berperilaku baik ketika di kantor, ketika jadi presiden, ketika jadi gubernur. Anda menjadi orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di sini, dengan sholat tadi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Setelah itu perhatikan. Tadi saya lihat ada yang 12 tuh anak-anak di sini. Perhatikan apa yang terjadi pada dirimu nanti. Saya minta testimoni kamu. Kalau kamu diterima di kampus-kampus terbaik, kamu dapat ilmu yang baik, testimonikan itu. Sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Apa yang kamu terima dari Allah yang baik, sampaikan.